Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggih suaranya pun? Nggih. Enggak perlu pakai ini enggak apa nggih? Teng mriki ibu-ibu jelas nggih? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Semindah malih, nikmat adalah titipan yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, maka sedaya nikmat kita saged kita akan secara efektif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nikmat umur harus sangat kita perhitungkan karena kita tidak tahu batas umur kita sampai kapan, sehingga setiap waktu yang berlalu harus efektif kita gunakan untuk beribadah kepadanya, insya Allah. Jadi sebagian jamaah sudah mulai meninggalkan pendakwahnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi umur 38 tahun. Ini kebetulan teman wali dari anak saya. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama tidak tahu akan sampai kapan hidup kita, tidak urusan sehat atau sakit. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi kita sangat hati-hati dengan nikmat umur, karena lewat satu hari tidak ternilai ibadah sungguh sangat merugi kita. Maka semindah malih di antara definisi syukur nggih menika mengkonversi atau mengubah setiap nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu waktu awal saya sampaikan pada panjenengan, apa tuh definisi ibadah? Adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al. Ibadah nggih menika napa-napa ingkang Allah cinta dan ridho dari perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Gitu. Jadi mari kita ukur setiap tindakan kita, apakah Allah cinta atau ridho atau tidak. Kalau tidak, berarti kita sedang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pas kita meninggal nanti di atas kondisi kita beribadah kepada Allah. Kayak sholat meninggal, baik, kayak sujud meninggal, kayak sodakoh meninggal, sedang zikir meninggal. Itu yang kita harapkan. Di antara ciri husnul khotimah itu. Saya kebetulan membawakan satu kitab judulnya Tamasya ke Negeri Akhirat, yang di dalamnya berisi tentang salah satunya ciri-ciri meninggal husnul khotimah, upaya mendapatkan husnul khotimah. Makanya kita betul-betul bermohon kepada Allah, setiap nikmat yang kita terima kita mintakan pula taufik, yaitu izin dari Allah agar terkonversi menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap kepada Allah mudah-mudahan menjadi orang-orang yang dimudahkan di dalam mengikuti semua risalahnya, mempelajari risalahnya, hidup di atas sunah-sunahnya, hatinya longgar dan menerima sunah-sunahnya, diberikan badan yang sehat untuk bisa melaksanakan sunah-sunahnya, sehingga harapan kita akan pulang kepada Allah dalam kondisi yang banyak jumlah amal kita. Jenengan sudah rindu kematian belum? Mun rindu dengan kematian? Dereng nggih. Rasa-rasane gitu seperti nanti di kitab itu disebutkan ada 3 ciri orang menghadapi kematian. Di antara ada yang udah rindu Bapak Ibu. Ya, ada yang sudah pengen meninggal. Subhanallah. Moro sepuh saya itu 87 tahun. Kalau udah hari Jumat, bar al-kafian itu, udah masuk maghrib malam Jumat, baca al-kafi, biasanya sok tanglet esuk-esuk nih. Kok aku rung dijemput ya?
Begitu pertanyaan. Lah pun pengen apa, Mbah? Ya koncoku wis ora ono kabeh. 87 tahun, konco SD wis ilang kabeh. Konco SMP wis ora ono. Jadi terus arep ngopo aku? Subhanallah. Saya sampaikan hadis nggih. Ketika ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang afdal?" Maka Rasul menjawab, "Tola umuruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang afdal adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Baru semangat lagi. Iya, kelingan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang di dalam kesehatan, bisa menemani anak cucu kita berjuang, kemudian sampai kepada anak-anak kita paham ilmu agama. Mas Amar itu tadi lagi di tempat temannya gitu. Ibunya WA, imam ya di Bani Parjan Mubarak gitu. Nah itu udah pamit lagi. Saya minta doa kepada panjenengan supaya dijaga, karena beliau hafalnya udah 30 juz. Mohon kepada panjenengan dijaga umurnya, dijaga kesehatannya, dijaga hafalannya. Mudah-mudahan dipahamkan ilmu agama dan dipahamkan ilmu tentang Al-Quran. Itu doa saya sebagaimana doanya Ibnu Abbas kepada doanya Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu taqwil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini anak yang paham ilmu agama dan paham tentang tafsir Al-Quran. Nah, malam hari ini kita sedikit melanjutkan tentang fikih korban yang kemarin. Nanti kita melanjutkan tentang 10 awal Dzulhijjah. Sebenarnya untuk fikih korban mungkin saya tidak perlu menerangkan detail karena insya Allah jenengan nanti pelaksanaannya sudah dipandu secara teknis dengan seluruh panitia yang insya Allah sudah sangat paham. Saya hanya mengingatkan saja, membacakan kemarin kita sampai di ayat Al-Hajj 34 Walikuli ummatan ja'alna mansakan, bahwa kepada setiap umat itu diberi syariat berkurban dari dulu setiap umat itu diberi syariat untuk berkurban, untuk takarub kepada Allah. Bahkan ketika anaknya Nabi Adam alaihissalam bertengkar karena memperebutkan pasangannya, itu saja kemudian untuk diketahui kesimpulannya itu dengan cara suruh berkorban. Kemudian kita tahu yang satunya berkorban dengan kambing yang baik, yang satunya dengan gandum yang jelek. Zaman dulu korban itu diterima dengan dimakan api, diletakkan di lapangan, yang dimakan api itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada setiap umat Allah berfirman, walikuli ummatin ja'alna mansakat. Memang kepada setiap umat itu diberikan syariat kurban. Lihat kurusmallah ala ma rasaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut Allah, agar mereka mengingat Allah. Kemudian mereka menyembelih min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Itulah kemudian diturunkan, maksud bahimatil an'am adalah onta, sapi, kemudian kambing. Kerbau masuk ke golongan sapi. Kambing ada dua, ma'is sama do'an. Ma'is itu kambing Jawa, do'an itu kambing domba. Nah itu untuk umur dan lain sebagainya saya kira jenengan sudah paham bahwa sapi, kemudian onta, kemudian kambing Jawa dan kambing domba itu punya takaran masing-masing. Kembali sudah disebutkan. Baik, sekarang kita melanjutkan kriteria binatang kurban. Jadi ada beberapa hadis terkait dengan ini. Hadisnya panjang-panjang. Ini saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Mas Firman kemarin, dari Himpunan Tarjih Muhammadiyah, dari PP Muhammadiyah. Saya kembangkan, jadi kemudian ini panduannya sudah sangat bagus, jadi saya bacakan untuk jenengan. Dari 3 hadis utama terkait dengan hewan kurban, maka kemudian disimpulkan bahwa hewan yang layak dan pantas dijadikan hewan kurban sebagai ini yang sunnah, nggak harus begini. Yang satu adalah al-akron, hewan yang bertanduk lengkap. Sekali lagi ini sunnah, artinya kalau tanduknya nggak lengkap tidak masalah. Karena itu disoal. Memang untuk kurban sebaiknya yang paling bagus. Sebagaimana saya gambarkan ke jenengan, bagi orang yang meyakini, mohon maaf, ada orang yang meyakini membangun jembatan harus pakai tumbal. Sebagian
Saya tahu dari teman saya yang di teknik sipil dulu, itu ketika membangun jembatan ada yang menuntut sebuah wilayah untuk kudu nganggo, harus pokoknya harus pakai menumbalkan sapi misalnya, untuk ditanam di situ. Itu mereka nggak pernah berani menumbalkan yang kurus, nggak pernah. Mesti golek semua yang apik. Wedi ndak jembatannya ambruk, bayangin itu. Untuk hal yang jelas syirik saja mereka tuh pilih yang paling bagus. Makanya disebutkan di antara sunnahnya adalah Rasulullah menyembelih 2 kambing yang dua-duanya punya akron, punya tanduk. Jadi itu sunnah. Kemudian samin, yaitu hewan yang gemuk. Kemudian al-amlah, yaitu hewan yang warna putihnya lebih banyak. Nah ini juga sunnah sekali lagi, menyesuaikan keadaan di lingkungan kita. Nah sekarang yang perlu diperhatikan justru yang ini, yang tidak boleh. Ada yang disebut dalam hadis itu ada 4 nih. Jadi di luar ini kekurangannya masih dimaafkan tapi tidak disarankan. Yang sama sekali nggak boleh adalah yang pertama al-auro, yang buta kedua matanya. Yang buta salah satu matanya juga. Jadi al-auro al-bayin auruha adalah hewan yang buta salah satu atau kedua matanya. Dikatakan al-bayin auruha, maksudnya yang jelas butanya adalah dokter yang menentukan sekali lagi, bukan kita. Kadang-kadang ada yang merem-merem kayak gini, ini buta apa enggak, itu dokter yang menentukan. Kemudian al-mardoh, al-bayin mardoha. Ini yang sakit ini. Adalah hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Sekali lagi, maksud jelas sakitnya adalah yang menentukan yang ahlinya, bukan kita. Kemudian al-arja itu hewan yang jelas pincangnya. Kemarin saya sampaikan, apa tuh jelas pincangnya? Bareng-bareng karo koncone dibusa, set nimburi dewe, iplik. Nah, itu namanya jelas pincang. Ada 10 kambing digiring. Siji loncone layu adoh. Itu enggak boleh yang seperti itu. Jadi jangan malah dipilih. Mumpung kayak sing murah kayak tak korbannya jangan. Enggak boleh ini, enggak boleh. Kemudian yang terakhir adalah al-kasir, yaitu hewan yang kurus, kering, dan kotor. Ini enggak boleh. Jadi intinya, sunnahnya adalah memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Makanya tadi saya gambarkan orang yang syirik saja memilih yang terbaik. Kemudian, dari segi umur, kemarin sudah saya sebutkan, untuk unta usianya 5 tahun, sapi itu usianya 2 tahun, kambing mais Jawa itu juga sebagian berbapak 2 tahun. Untuk yang kambing domba boleh yang 1 tahun. Jadi pastikan jangan kalau beli kambing ya di tempat yang sunnah, insya Allah. Ini dengan teknologi, masya Allah. Saya belum biasa pakai begini, mas. Di sini kebetulan ada, alhamdulillah. Kemudian jumlah hewan. Seseorang telah dianggap cukup berkorban dengan seekor kambing. Hal ini dasarnya pada hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu ketika diriwayatkan dari Jundub bin Sofyan, ia berkata, saya telah menyaksikan Al-Adha dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau telah selesai sholat bersama orang banyak, beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih. Berarti nyembelihnya kapan itu? Sebelum sholat. Maka Rasulullah akan ganti. Karena penyembelihan sebelum sholat itu sudah dianggap bukan hewan kurban, tapi sembelihan biasa. Maka Rasulullah suruh ganti dengan 1 ekor. Nah itu menunjukkan bahwa 1 ekor cukup untuk 1 orang. Sapi untuk berapa orang? 7. Unta 7 atau sebagian hadis mengatakan 10. Jadi kalau kambing 1. Urunan boleh nggak? Nggak boleh. Kambing nggak boleh urunan. Ibunya punya uang 2 juta, ayahnya punya uang 1 juta, urunan tuh kambing rego 3 juta itu betul nggak boleh. Kemudian sudah saya sebutkan, diakatkan dulu, Pak niki arone kuning jenengan, terus terkumpul 3 juta, setelah jadi miliknya bapak dibelikan baru boleh. Karena kambing itu 1 unit saja, beda dengan sapi. Nek sapi saged tiang 7. Berarti nek ngono bisa sekolah urunan cepetang bu kurban sanes. Ada sekolah nih kalau urunan 1 sewuan. Kurban sanes latihan kurban katanya. Sebenarnya kamu latihan kurban yaitu dikumpulkan, kemudian
uangnya itu diserahkan ke satu orang, misalnya penjaga sekolahnya yang belum korban, kemudian dibelikan atas nama dia, kemudian disembelih atas nama dia, itu baru namanya kurban. Tapi kalau urunan untuk beli satu kambing, namanya belum kurban, itu sembelihan biasa, sembelihan yang terkategorikan mubah. Mubah itu hukum fikih, Ibu. Mubah itu bukan mubah bahasa Jawa, mubah di tempat saya artinya bukan kanggo, Bapak Ibu. Pak, sami bukan? Di tempat saya itu istilah mubah di Cilacap. Mubah itu berarti barang sing mboten kanggo. Barang kudune kanggo ini tumpah, berat ini jenenge mubah. Sami mboten? Beda nggih di sini nggih. Beda nggih. Di Cilacap itu jenengan buka ini. Terus kok tiba-tiba jatuh tumpah. Air yang tumpah itu namanya mubah. Mboten kagem, mboten sios kagem namanya mubah. Nah, mubah di sini maksudnya bukan mubah dalam bahasa fikih, maksudnya boleh. Beda nggih. Kalau di Cilacap bisa salah pengertian ini masalahnya nggih. Mubah, orang itu berarti gitu. Orang kanggo gitu kan. Ada yang dari Cilacap betul. Ngapa-ngapa kan betul. Kemudian penyembelihan hewan kurban. Waktu menyembelih hewan kurban, waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan penyembelihan mulai tanggal 10 sampai hari tasrik. Walaupun sebagian pendapat mengatakan di tanggal 13-nya tidak lagi. Makanya cari aman tanggal 10, 11, 12. Tetapi jangan ingat ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah di hari nahar min hiraqatid dam dibandingkan dengan menumpahkan darah. Maka bagi panitia yang paham, pasti dia ngejar di tanggal naharnya itu tanggal 10-nya itu. Walaupun besok hari Jumat. Besok hari Jumat ini insya Allah. Kalau saya lihat penanggalannya itu. Ini hari Jumat lagi, nah, itu kan beresiko untuk nabrak Jumatan. Nah ini tantangan nih bagi panitia. Ada yang nih ono geser satu baik, jangan. Karena sekali lagi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah di hari itu min hiraqatid dam dibandingkan dengan menumpahkan darah. Maka situasinya seperti apapun upayakan tetap hari itu. Ada pertanyaan kemarin di salah satu masjid, Ustaz kalau gitu saya gimana mau Jumatan? Perlu mandi enggak? Mandi itu sunnah. Yang penting suci. Darah itu suci apa najis? Najis ya. Berarti harus bersih dari itu semua. Persoalan mandi besar itu sunnah. Karena kadang-kadang ada yang mepet, dia makso, aduh saya nggak bisa kayaknya ini. Nah itu yang harus kita menyesuaikan. Sekali lagi panitia dirembuk, monggo. Kemudian yang menyembelih di soal ya, tentang masalah orang yang tidak sama sekali sholat apakah boleh menyembelih? Ulama berpendapat tidak boleh. Orang ahli kitab itu masih boleh menyembelih, Bapak Ibu bayangin. Ning wong ora salat sisan itu malah nggak boleh nyembelih. Ini dibahas di kalangan para ulama ya. Ahli kitab jadi kan di lingkungan Bani Parjan Mubarok wong akeh men. Wong Islam ora ono sing iso nyembelih. Misal ini cuma cerita hukum ya. Misal onone wong non muslim pinter nyembelih, maka dibolehkan itu, masih boleh seperti itu. Tapi nek ono wong ngakune Islam ora tau salat blas, itu malah nggak boleh. Kenapa? Kalau ahli kitab itu udah jelas punya agama, tapi yang ini itu nggak jelas ini punya agama apa enggak. Karena Rasulullah menyebutkan yang memisahkan aku dengan orang kafir adalah tarkus salat, adalah meninggalkan sholat. Kalau ini orang nggak pernah sama sekali, nggak boleh. Termasuk teknis penyembelihan, penyembelih itu ya harus dia yang berdoa. Ada orang menyembelih dia bukan ahli agama, pinter nyembelih tapi dia jagal. Mbah jenengan sing dongo nggih, kula nyembelih. Angsal mboten. Mbah kaum yang berdoa. Nggih, bismillahi hadamin kawalaka, bismillahi Allahu akbar. Tapi yang berdoa mbah kaumnya. Dia yang nyembelih orang lain, boleh nggak? Enggak boleh, enggak boleh. Maka sekali lagi penyembelih itu penting. Malam ini di Masjid Al Yakin itu ada ini kajian tentang ini, Mas. Kajian tentang penyembelihan. Jadi sekaligus ngasah pisau. Ada fasilitas ngasah pisau malam hari ini. Kemudian tata cara menyembelih, ini saya kira ini pengetahuan yang harus dimiliki oleh penyembelih. Jenengan tidak harus semuanya paham, walaupun sunnahnya yang berkurban, yang menyembelih itu bicara sunnah. Ini ada yang bilang lah Ustadz,
Saya gila kan nyembelih sapi dewe ora iso. Nah makanya kemudian ada panitia yang mengurus itu. Zaman dulu itu nyembelih sendiri Bapak Ibu. Rasulullah itu menyembelih 163 di antaranya sembelih dengan tangannya sendiri, sisanya Ali radhiyallahu anhu. Bayangin, 63 sembelih. Kita si jewis kalau bukan ahlinya. Ya sila nggak apa-apa nih, ini keringanan nih. Kemudian menghadapkan hewan ke arah kiblat, saya kira teknis ini nanti biar penyembelih yang ngurus nih. Kemudian masalah pembagian hewan kurban, kita sama-sama tahu nih. Secara umum kita berdalil dengan banyak sekali hadis, nih, termasuk di dalam Quran surah Al-Hajj tentang kalau kita turunkan dari tafsirnya dibolehkan kepada 3 golongan. Nih. Di antara qani'a wal mu'tar, orang fakir miskin minimal sepertiga, untuk hadiah maksimal sepertiga, untuk diri sendiri maksimal sepertiga. Jadi perhatikan nih, ada kalimat minimal, maksimal. Jadi nek gue fakir miskin itu minimal sepertiga. Artinya kalau lebih itu baik-baik saja. Nih, untuk jenengan pribadi maksimal sepertiga, sudah dibagi sepertiganya. Jenengan bilang ke panitia, aku kata gelem tekile, gelem sampilnya, boleh nggak? Lebih dari sepertiga jadinya nggak boleh. Nih, jadi yang kurban itu maksimal sepertiga. Demikian juga dihadiahkan. Itu maksimal sepertiga. Nah, di dalam pembagian hewan kurban ini ada satu hal yang perlu diperhatikan yang jarang dibahas, yaitu masalah tamlik dan ghairu tamlik. Ini yang saya kira butuh dibahas. Di Masjid Gunung Sempu, tempat saya tadi pagi, itu ada pedagang daging Bapak Ibu. Yang dia itu masukin daging setiap pagi ke warung soto. Besar omsetnya, Masya Allah. Di musim Idul Adha biasanya dia tuh cari daging. Karena rata-rata di situ menerima lebih dari 5 kilo satu orang. Banyak betul nih, banyak nih. Di tempat saya juga, iya rata-rata di atas 4 kilo, 5 kilo. Sekarang ada mbah-mbah, aku butuh 5 kilo. Maka yang 4 kilo mau diapain? Saya butuh sekilo aja. Yang 4 kilo dijual, boleh nggak dijual? Boleh nggak? Nah ini kita butuh tahu tentang tamlik dan ghairu tamlik. Tamlik itu artinya kepemilikan secara hukum sempurna, dia milik dia seluruhnya. Kalau tamlik boleh dimakan, boleh dijual, boleh dihibah, itu kalau tamlik. Bagian mana ini? Bagian yang menerima fakir miskin. Kalau yang menerima fakir miskin, maka kepemilikannya tamlik, yaitu kepemilikan sempurna sehingga boleh dijual. Sehingga kalau ada kasus, saya boleh nggak membeli dari mbahnya fakir miskin atau bukan? Apa definisi fakir miskin? Fakir miskin dalam syariat, miskin adalah penghasilan orang itu kurang dari 1. Kebutuhannya 5 yuto, penghasilannya 4 juta, miskin secara syariat. Fakir apa? Penghasilannya kurang dari setengah. Kebutuhannya 5 yuto, penghasilannya 2 yuto, fakir menurut agama. Kalau yang menerima golongan ini maka kepemilikannya tamlik, kepemilikannya adalah sempurna sehingga boleh ada penjual. Tak tukune yang nggonmu sing 4 kilo, boleh. Paham Bapak Ibu? Tapi kalau jenengan yang menerima termasuk orang yang bukan fakir miskin, maka nggak boleh. Jenengan hanya boleh memberikan ke orang lain pun untuk dimakan, disajikan, atau jenengan dahar piyambak. Tidak boleh dijual belikan. Nah ini yang penting nih. Ini sementara masih jarang dibahas. Saya menemui kasus ini karena kebetulan ada jamaah yang penjual daging bertanya ke saya, Ustadz, saya boleh nggak beli itu? Nah tergantung, sekali lagi, tergantung. Kadang-kadang ada mbah-mbah yang kok kian 5 kilo lah, tak dulu aja. Saya lebih butuh uangnya. Ya enggak? Itu ada kasus seperti itu. Jika keadaannya seperti itu, maka kita lihat tamlik atau ghairu tamlik. Prinsipnya itu, seperti untuk fakir miskin, berarti ini tamlik. Yang sisanya adalah ghairu tamlik, yang tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau kita berdalil dengan Quran surah Al-Hajj ayat 28, maka kita tahu dari situ
yang boleh menerima adalah golongan orang fakir. Kemudian golongan al-qani awal mu'tad. Al-qani itu orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Kemudian hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban. Jadi malam ini kata Mas Firman ada yang hadir ini sahibul kurbannya. Maka ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang boleh dilakukan oleh sahibul kurban adalah memakan dagingnya, bahkan ini sunnah. Sunnah. Maka panitia memisahkan sunnah memakan daging sembelihannya gitu. Makanya panitia itu harus memisahkan. Oh, ini milik si fulan, si fulan, si fulan. Sapi ini milik fulan, fulan, fulan 7 orang. Maka bagian inilah yang sunnah di dahar jenengan. Paham Bapak Ibu? Di tempat saya, karena keluarga saya semuanya jagal. Mereka tuh mengambil bagian yang urat yang di bagian ujung yang putih, yang nggak dimasak dimakan enak. Apa namanya itu? Jadi mereka tuh mengambil itu, begitu selesai didahar. Apa namanya itu? Itulah namanya istilahnya apa itu? Itu memang ternyata nggak dimasak pun bisa dimakan. Kadang-kadang ada yang ngambil sebagian dibakar dulu kemudian tidak, karena itu sunnah. Nanti tekan jam semula swimen gitu. Kadang-kadang panitia nanti juga urusan tersendiri, panitia mengambil dari mana nih, ya kan, untuk menjamunya. Teknisnya di sini mungkin sudah paham Mas, insya Allah. Kemudian membagikan seluruh bagian dari hewan kurban itu boleh Bapak Ibu, walaupun sekali lagi sunnahnya ya dengan dahar. Seperti daging, kulit, dan pakaian hewan kurban. Kalau di sana kan ada apa namanya, unta itu ada yang untuk naik unta itu. Jadi itu termasuk yang tidak boleh diperjualbelikan untuk biaya kurban, nggak boleh. Man ba'al jilda, barang siapa yang menjual kulitnya atau segala aksesoris yang nempel, fala udhiyatalahu, maka tidak ada kurban bagi dia. Subhanallah. Makanya ada pertanyaan, bolehkah kulit dijual untuk upah jagalnya? Nggak boleh Bapak Ibu. Jadi dengan kulit dijual, hasil penjualannya untuk yang jagal nggak boleh. Kalau dihadiahkan ke penjagal boleh, tapi kalau untuk upah tidak boleh. Apa bedanya upah dengan hadiah? Upah itu ketentuan. Engkau kuen jagal tak kei 300 yo, 1 kali jagal misalnya. Kalau hadiah ono alhamdulillah, ora ono alhamdulillah. Paham? Nih hadiah ono alhamdulillah, ora ono yo alhamdulillah. Alhamdulillah udah lemes tapi. Kemudian menyedekahkan kepada fakir miskin boleh. Tentu saja. Kemudian memberikan kepada orang yang berkecukupan pun boleh, ini bagian dari hadiah. Bahkan kepada non muslim boleh. Kemudian memanfaatkan kulit hewan kurban bukan untuk biaya kurban, itu boleh. Bukan untuk biaya kurban. Sedang yang tidak boleh dilakukan adalah menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit dan lainnya. Tadi hadisnya, man ba'a jilda. Barang siapa yang menjual kulit atau sebagian dari daging dan lain sebagainya, maka tidak dianggap berkurban. Memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah penyembelihan, itu juga tidak boleh sebagaimana disebutkan tadi. Jadi sekali lagi, bedanya antara upah dengan hadiah. Upah itu wajib ada memang ketentuan. Oh, nek jagal kaki memang biasanya bayarannya 300.000 misalnya. Itu namanya upah. Itu nggak boleh dijual, ambil dari penjualan kulit, nggak boleh. Tapi kalau misalnya gini, mbah-mbah dikei kulit kok yang elmen, misalnya men, apa gopo, kita jualkan, hasil penjualannya diberikan kepada dia, boleh, boleh. Kemudian ini masalah kepanitiaan kurban itu juga dibahas di sini panjang lebar sebenarnya. Tapi saya tidak bahas di sini, insya Allah itu menjadi rapat panjenengan. Prinsipnya dengan keadaan seperti sekarang itu boleh ada panitia karena beberapa pertimbangan, karena diantaranya jangan nggak bisa nyembelih sendiri itu loh yang masalah. Kalau zaman dulu kan nyembelih sendiri semua, ngulitnya sendiri, sekarang tidak.
Maka jadi ada panitia. Kemudian kurban untuk orang yang sudah meninggal. Ini ada beberapa pendapat. Di mazhab Syafi'i, kalau memang dengan ngakunya mazhab Syafi'i, itu nggak boleh, malah kalau nggak ada wasiat. Dulu bapak saya nggak kasih wasiat untuk kurban, maka di mazhab Syafi'i tidak perlu dikorbankan. Tapi kalau dulu misalnya sedurunge sedo kok pernah berwasiat saya pengen kurban, maka dibolehkan. Adapun di mazhab Hambali boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Di mazhab Hanafi boleh tapi dengan ketentuan, tidak dibagikan dagingnya. Kalau di mazhab Hambali boleh, ya boleh dimakan, boleh dibagikan di mazhab Hambali. Kalau di mazhab Syafi'i enggak boleh kalau enggak ada wasiat. Jadi dengan silakan mau pakai yang mana. Kalau saya pakai mazhab Hambali, sing gampang. Jadi kalau ada ingin berbuat baik sama orang tua ya sudah. Ada orang tanya ke saya, Ustaz boleh nggak sih untuk orang tua? Boleh, saya bilang itu. Berdalil dengan mazhab Hambali. Ada beberapa dalil terkait dengan itu. Jadi kalau sekarang menukar kulit dengan atau menukar kulit sapi dengan seekor kambing boleh nggak? Sekali lagi kalau itu dimanfaatkan untuk disedekahkan atau dihadiahkan boleh. Yang tidak boleh itu dimanfaatkan untuk biaya kurban. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah ini ada soal juga di persoalan para ulama, dana kurban dialihkan untuk membantu bencana sosial. Ini ada beberapa pendapat. Kalau saya pribadi Mas Firman lebih setuju yang kurban ya kurban Mas Firman. Meskipun seperti tarjinya Muhammadiyah dibolehkan ini. Jadi ini mengambil dari saya menghormati pendapat-pendapat semuanya. Tapi untuk yang dikumpulkan untuk bencana ya silakan untuk bencana, untuk kurban. Karena kan memang sesuatu yang berbeda. Jadi harapan saya di sini nanti dipisahkan ya Pak Ibu. Kalau misalnya mau bantu bencana ya bantu bencana lah. Misalnya Delalai pas Idul Adha kok ono longsoran Gunung Kidul misalnya. Kemudian panitia berenang, wis rasa nggo kurban ini kurban dananya dialihkan ke sana. Nah ini disoal oleh para ulama. Ada yang bolehkan, ada yang tidak. Nah itu teknis kurban mudah-mudahan bisa diingat-ingat. Sisa waktu kita bahas tentang 10 awal bulan Dzulhijjah karena ini yang sangat prinsip dan penting. Itu ditampilkan di situ tuh tulisannya keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada 2 hadis utama terkait dengan ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.